Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lender dana syariah Indonesia. Dalam 24 jam ini, 16 Oktober 2025, ada berita buruk tentang dana syariah Indonesia. Ini beritanya. Mari kita telusuri sumber dan kebenaran beritanya. Kawan-kawan para lender dana syariah yang belum bergabung di Dana Syariah Community, silahkan bergabung. Ada grupnya di Facebook, namanya Dana Syariah Community. Di sini kita sama para lender itu saling curhat, kemudian saling memberikan informasi. Di salah satu postingan 8 jam yang lalu bernama Sugiarto membagikan berita OJK panggil pemilik DSI yang gagal bayar, dicurigai ada proyek fiktif dan dana lender raib. Tayang 15 Oktober 2025 jam 13.17 WIB. Penulisnya Valentino Tama, editor Utobing. Sumber berita seputar cibubur.com. Siapakah cibubur.com? Baru saja tadi saya googling dan ini adalah cibubur.com. Ya. Dan baru saja saya googling menuliskan cibubur.com dan ini dia seputar cibubur.com. Dan ketika saya pelajari, ternyata cibubur.com adalah koran digital atau tabloid atau media cetak digital, kawan-kawan. Lalu coba kita ketik kata dana syariah. Maka kita dapati postingan-postingan yang membahas tentang dana syariah 17 jam yang lalu, artinya tanggal 15 Oktober 2025. Baiklah, ini yang 13 jam yang lalu, berarti berita lebih baru. Baiklah, saya akan buka berita terbaru dari dana syariah ya, 15 jam yang lalu. OJK panggil pemilik DSI yang gagal bayar, dicurigai ada proyek fiktif dan dana lender raib. 15 Oktober 2005, 13:17 WIB. Penulisnya Valentino Tama, editor Utobing. Seputar Cibubur, kasus gagal bayar yang menimpa PT Dana Syariah Indonesia semakin memanas. Setelah banyak lender atau investor yang mengeluhkan sulitnya menarik dana, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan akan segera memanggil pemilik dan pengurus utama DSI untuk dimintai keterangan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan dana. Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy and Economic Studies (IPES) M. Zulfikar Dahlan mendesak OJK bertindak tegas agar kasus ini tidak menjadi investri jilid 2. Ia menyinggung bagaimana kasus serupa sebelumnya berujung pada kaburnya bos investri Adrian Gunadi ke luar negeri setelah membawa lari dana nasabah. OJK harus segera memanggil pemiliknya. Jangan sampai publik menganggap OJK lamban dan kehilangan kepercayaan terhadap industri ini, ujar Zulfikar Selasa 14 Oktober 2025. Zulfikar menjelaskan, kasus DSI mencerminkan lemahnya tata kelola pada sejumlah platform peer-to-peer lending, mulai dari gagal bayar, kredit macet, hingga transparansi keuangan yang buruk. Masalah klasik di P2P itu selalu berulang, mulai dari pinjaman bodong, pemalsuan dokumen, buffer modal minim, hingga laporan keuangan yang tidak terbuka, tegasnya. Halaman kedua. Menurutnya, industri P2P lending berbasis syariah seharusnya memiliki potensi besar untuk memperluas pembiayaan ekonomi umat. Namun, tanpa pengawasan dan manajemen resiko yang kuat, potensi ini justru berubah menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengkonfirmasi bahwa DSI kini berada dalam pengawasan ketat.
OJK telah memanggil pengurus perusahaan untuk dimintai penjelasan terkait sejumlah kejanggalan termasuk dugaan proyek fiktif dan penyelewengan dana lender. Kami sedang mendalami apakah proyek-proyek yang ditawarkan DSI benar-benar ada atau hanya fiktif, ungkap Gusman. Salah satu direktur DSI inisial AS bahkan telah diberhentikan karena diduga membuat proyek fiktif dan mengalirkan dana investor ke rekening pribadi. Ia juga disebut menggunakan buzzer media sosial untuk membujuk para lender sebagian besar pensiunan agar mencairkan dana lebih cepat. Aksi itu memicu penarikan dana besar-besaran hingga mencapai 500 miliar menjelang pemilu 2024. Situasi tersebut membuat salah satu pemilik modal DSI berinisial MY mundur dari jabatannya pada September 2025. Diduga karena khawatir terseret dalam pusaran hukum setelah kas perusahaan kosong. Gusman menegaskan OJK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat. Kami sedang mengumpulkan seluruh data dan melakukan penilaian ulang terhadap pihak utama yang diduga bertanggung jawab, katanya.